Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Andini, dengan NIM 2006-20074, dan rekan saya, Cut Jahratul Qutni, dengan NIM 2006-20046. Kemudian ada juga rekan saya bernama Nurfikah dengan NIM 2006-20045. Dan yang terakhir, rekan saya Repiani Brutadigan dengan NIM 2006-20048. Kami merupakan mahasiswa aktif semester 4 Universitas Maliku Saleh, jurusan Psikologi. Di video kali ini, kami akan mencoba sedikit memaparkan materi mengenai analisis data kuantitatif parametrics guna memenuhi tugas dari Bapak Riza Musni, Eskep MKes, pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya Anda like, share, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Nah, dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Jadi, peneliti harus memastikan terlebih dahulu data yang diperlukan dalam penelitian sudah terkumpul semua, barulah dapat dilakukan analisis data tersebut. Adapun kegiatan dalam analisis data antaranya adalah yang pertama, yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Nah, pada tahap ini, si peneliti mulai mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul berdasarkan variabel dan jenis responden. Kemudian, yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang dimaksud dengan mentabulasi data di sini merupakan proses merangkum data yang kita butuhkan berdasarkan variabel dari seluruh responden. Selanjutnya, yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Jadi, data-data yang sudah dikelompokkan dan dirangkum tadi disajikan di sini dan mulai melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Terakhir, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak melakukan atau merumuskan hipotesis, langkah terakhir ini tidak perlu dilakukan. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cut Jahratul Qutni. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Sri Andini. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu yang pertama statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Kemudian, statistik parameter digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Perkenalkan, nama saya Repiani Brutadigan dengan NIM 2006-2048. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara kita Cut Jahratul Qutni. Parameter populasi itu meliputi rata-rata dengan notasi atau MU, simpangan baku atau sigma, dan varians atau sigma pangkat 2. Sedangkan statistiknya dengan meliputi rata-rata X bar, simpangan baku S, dan varians S pangkat 2. Jadi, parameter populasi yang berupa MU diuji melalui X garis. Selanjutnya, sigma diuji melalui S dan sigma pangkat 2 diuji melalui S pangkat 2. Dalam statistik, pengujian parameter melalui statistik atau data sampel tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu, penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel.
Dalam statistik hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik atau data yang diperoleh dari sampel. Penggunaan statistik parametriks. Penggunaan statistik parametriks tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametriks memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tes, mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Nurfiko. Terima kasih. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa statistika parametrik terdapat statistika parametrik dan terdapat statistika non parametrik, di mana statistika parametrik ini dia mempunyai kekuatan yang lebih ketimbang statistika non parametrik. Itu terjadi apabila asumsi yang melandasinya itu terpenuhi. Itu sebagaimana yang telah dikatakan oleh Emory tahun 1985. Dia mengatakan bahwa the parametric tests are more powerful are generally the test of choice if their use assumption are reasonable limit, yang artinya bahwa tes parametrik ini dia lebih kuat umumnya ketimbang tes pilihan jika asumsi yang digunakannya itu cukup terpenuhi. Jadi kita ambil kesimpulan daripada kata-kata si Emory ini bahwa penggunaan statistika parametrik ini dia lebih kuat ketimbang non parametrik apabila asumsi yang digunakan cukup terpenuhi. Dan begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Poven tahun 1973 bahwa parametric products are often markedly more powerful than their non-parametric counterpart, yang artinya merupakan bahwa prosedur parametrik seringkali jauh lebih kuat daripada rekan-rekan non-parametrik mereka. Nah, selanjutnya penggunaan statistik tersebut dia tergantung pada jenis data yang dianalisis. Nggak sembarangan data yang boleh menggunakan statistik parametrik ini. Jadi statistik parametrik ini ya kebanyakan digunakan untuk menganalisis data-data yang berisikan data-data interval dan rasio. Nah, selanjutnya itu ada analisis parametrik. Ini dia digunakan untuk mengolah data kuantitatif, yaitu seperti rendemen, ketebalan, kadar serat, kekenyalan, dan derajat putih nyata. Ini contohnya pada penelitian tentang zat kimia. Nah, sekian dari presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.